Shalom, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Master Ed di pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya anak-anak kelas 6 ya. Selama satu semester ke depan, anak-anak akan belajar dengan Master walaupun secara online ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan sebelum berdoa, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang ke-12, Master akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, bertekunlah dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti secara online, karena Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, Master memberi sebuah topik yang baru, yaitu ibadah yang sejati. Sekali lagi, ibadah yang sejati. Nah, kalau dengar kata ibadah, pasti tentu di pemikiran anak-anak yaitu datang ke gereja setiap hari, datang beribadah. Mungkin di rumah saudara setiap hari, ya. Mungkin pengertian anak-anak sampai di situ. Tapi hari ini, Master akan memberikan pengertian yang dalam tentang ibadah. Kok disebut ibadah? Dari mana muncul kata ibadah itu? Ya, dari mana munculnya? Nah, Master, kita masuk dalam topik yang pertama. Ibadah itu datangnya dari bahasa Ibrani, ya, datangnya dari bahasa Ibrani, yaitu abodah, ya, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui dan menghargai adanya Tuhan, ya. Sekali lagi, mengakui dan menghargai adanya Tuhan. Ya, itu kata ibadah. Itu dalam bahasa Ibrani. Master kasih lagi, ibadah berarti suatu kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai dan menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Di situ kita merasakan ungkapan rasa takut kita, ungkapan rasa hormat kita, serta syukur kita, pujian kita, dan sukacita kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita yakin dan kita tahu bahwa karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, dan menyelamatkan kita. Anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, oleh karena itu, bagaimana sikap kita kalau datang kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita untuk beribadah di gereja? Bagaimana sikap kita? Apakah boleh kita menggunakan celana pendek atau celana yang sobek-sobek, lihat anak remaja ya? Ataukah sandal jepit? Boleh nggak kita ke gereja menggunakan pakaian seperti itu? Master mau bilang, Master tadi sudah menjelaskan bahwa hormat kita, syukur kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara penampilan kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus menggunakan pakaian yang rapi. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan. Coba, Bapak Jokowi datang untuk menemui kita. Apa kita mau pakai celana yang pendek? Pakai baju kaos? Datang bertemu dengan Pak Jokowi? Tentu tidak. Kita pasti menggunakan pakaian yang rapi untuk bertemu dengan Bapak Jokowi. Begitu juga kita beribadah kepada Tuhan, pakai pakaian yang rapi untuk datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, untuk apa kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di zaman kita berdoa, anak-anak, di sana kita akan bertemu dan kita berkumpul orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersatu orang-orang yang datang kepada Tuhan di gedung gereja. Bukan kita sendiri, tapi banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan gambar yang berikut ialah di sana kita memuji Tuhan bersama-sama.
Ya, bukan kita sendiri memuji Tuhan, tapi banyak orang memuji Tuhan. Oleh karena itu, Master mau bilang, kita sudah kelas 6 ya. Udah kelas 6, jadi kalau beribadah, bila perlu handphone dimatikan sementara waktu dulu. Fokuskan pikiran kita untuk Tuhan, ya. Kadang kita beribadah, ada bawa handphone, mungkin ada WhatsApp yang masuk, ada inbox. Nah, di situ pemikiran kita itu akan terbagi. Jadi fokus kita kepada Tuhan itu akan berubah. Oleh karena itu, di pembelajaran online ini, Master mau tekankan kepada anak-anak bahwa kalau kita fokus beribadah, kalau kita menyembah kepada Tuhan, jangan pernah kita main-main. Ya, Tuhan tidak pernah main-main dalam hidup kita. Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, sembahlah Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, anak-anak, pembelajaran online sampai di sini saja. Master memberi tugas kepada anak-anak, yaitu tugasnya yaitu dengan keadaan COVID-19 pasti kita tidak pernah beribadah di gereja. Oleh karena itu, anak-anak coba tuliskan pengalaman mengikuti ibadah sekolah minggu secara online atau pengalaman beribadah bersama keluarga di rumah. Ya, itu dituliskan dan itu akan dikumpulkan kembali ke Master. Ya, sekian pembelajaran dari Master. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berikanlah kami hati yang takut kepadamu Tuhan. Berikanlah kami hati yang benar-benar ikhlas Tuhan untuk beribadah. Agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan contoh dan teladan bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.